Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zalsimita dengan NIM 2233429. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi dari sistem persyarafan. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari sistem syaraf, yaitu serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan serta terdiri dari jaringan syaraf. Dalam mekanisme sistem syaraf, lingkungan internal dan stimulus eksternal diatur dan dipantau. Kemampuan khusus seperti iritabilitas atau sensitivitas terhadap stimulus, dan konduktivitas atau kemampuan untuk mentransmisi suatu respon terhadap stimulasi yang diatur oleh sistem persyarafan. Selanjutnya yaitu organisasi struktural sistem syaraf. Yang pertama yaitu SSP atau sistem syaraf pusat, terdiri dari otak dan medula spinalis yang melindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Yang kedua yaitu SSP, yaitu sistem syaraf perifer, melindungi seluruh jaringan syaraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri atas syaraf kranial dan syaraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Selanjutnya yaitu sel-sel pada sistem syaraf, yaitu neutron. Neutron adalah unit fungsional sistem syaraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Badan sel atau perikarion yaitu suatu neutron yang mengendalikan metabolisme keseluruhan neutron. Klasifikasi neutron. Neutron diklasifikasikan secara fungsional berdasarkan arah transmisi impulsnya. Neutron sensorik menghantarkan impuls listrik dan reseptor kepada kulit, organ indera, dan suatu organ internal ke SSP. Sedangkan neutron motorik yaitu menyampaikan impuls ke SSP ke efektor. Dan interneutron yaitu ditemukan di seluruh dalam SSP. Neutron ini menghubungkan neutron sensorik dan motorik atau menyampaikan informasi ke neutron lain. Selanjutnya dendrit, yaitu perpanjangan sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek serta berfungsi untuk menghantarkan impuls ke sel tubuh. Yang selanjutnya itu akson. Akson yaitu suatu proses tunggal yang lebih tipis dan lebih panjang dari dendrit. Bagian ini menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neutron lain, ke sel lain, dan ke badan sel neutron yang menjadi asal akson. Selanjutnya sel neuroglial, yaitu sel penunjang tambahan dari SSP yang berfungsi sebagai jaringan ikat. Sistem syaraf pusat dan sistem syaraf perifer. Yang pertama yaitu otak. Otak terbagi menjadi 4, yaitu otak depan, otak tengah, otak belakang, dan rongga pada tabung syaraf. Yang pertama itu otak depan, terbagi menjadi 2 subvisi, telesofalon dan diesefalon. Yang kedua itu otak tengah. Otak ini terus tumbuh pada orang dewasa yang disebut otak tengah. Otak belakang terbagi menjadi 2, yaitu metenfalon dan melentafalon. Melentafalon berubah menjadi batang otak dan cerebellum. Dan yang terakhir yaitu rangga pada tulang syaraf, tidak berubah dan berkembang menjadi ventrikel otak yang kanan sentral medula spinalis. Selanjutnya yaitu lapisan pelindung. Otak terdiri dari rangka tulang bagian luar dan 3 lapisan jaringan ikat yang disebut meninges. Lapisan meningeal terdiri dari pia mater, lapisan arachnoid, dan dura mater. Selanjutnya yaitu cairan cerebrospinalis, yaitu cairan yang mengelilingi arachnoid dan di sekitar otak dan medula spinalis. Cairan ini mengisi ventrikel dalam otak. Cairan ini menyerupai plasma darah dan cairan interstisial, tetapi tidak mengandung protein. Yang keempat yaitu cerebrum, yaitu tersusun dari 2 hemisfer cerebral yang membentuk bagian terbesar otak. Korteks cerebral terbagi menjadi 6 lapisan sel dan disebut syaraf. Yang kelima yaitu area fungsional korteks cerebri. Yang keenam yaitu diencephalon, terletak di antara cerebrum dan otak tengah, serta tersembunyi di balik hemisfer cerebral kecuali pada sisi basal. Yang ketujuh yaitu sistem limbik, terdiri dari sekelompok struktur yang cerebrum dan diencephalon yang terlibat dalam aktivitas emosional dan terutama aktivitas yang tak sadar. Selanjutnya otak tengah, merupakan bagian otak pendek yang berkontriksi menghubungkan pons dan cerebellum dan cerebrum yang berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks. Selanjutnya yaitu cerebellum, terletak di sisi
anterior pons dan merupakan bagian terbesar kedua otak. Selanjutnya medula spinalis, yaitu panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Bagian ini berakhir pada area foramen magnum temporal. Dan yang terakhir yaitu formasi retikular, merupakan jaring-jaring serabut saraf dan badan sel yang tersebar di seluruh bagian medula oblongata. Syaraf yang selanjutnya yaitu syaraf kranial. 12 pasang saraf kranial muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa syaraf ini tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Syaraf yang pertama yaitu olfaktorius, merupakan syaraf sensorik. Syaraf ini berasal dari epitelium olfatokrimokuosa nasal. Berkas serabut sensorik mengarah ke bulbus olfaktori dan menjalar melalui faktor olfaktori sampai ke ujung lobus temporal. Yang kedua yaitu syaraf optik, merupakan syaraf sensorik. Setiap syaraf optik keluar dari bola mata pada bintik buta dan masuk ke rongga kranial melalui foramen optik. Syaraf yang ketiga yaitu oculomotorius, merupakan syaraf bagian, akan tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Neuron motorik berasal dari otak tengah dan membawa impuls ke seluruh otot bola mata. Syaraf yang keempat yaitu syaraf traklear, yaitu syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik dan merupakan syaraf terkecil dalam syaraf kranial. Yang kelima yaitu syaraf trigeminal, yaitu kranial terbesar, merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf sensorik. Bagian ini membentuk syaraf sensorik utama pada wajah dan rongga nasal serta rangga oral. Yang keenam yaitu syaraf abdusen, merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari syaraf motorik. Neutron motorik berasal dari sebuah nukleus dan pons yang menginterfasi otorekulus lateral mata. Syaraf yang ketujuh yaitu syaraf fasial, merupakan syaraf gabungan. Neutron motorik terletak pada nukleus pons. Neutron ini menginterfasi otot ekspresi wajah, termasuk kelenjar air mata dan kelenjar saliva. Syaraf yang ke-8 yaitu syaraf vestibulocochlearis, itu terdiri dari syaraf sensorik dan memiliki dua subfisi. Yang pertama yaitu cabang koklear, itu menyampaikan informasi dari reseptor untuk indera pendengaran dalam organ korti telinga dalam ke nuklek koklear pada medula, ke kolikula inferior dan bagian nuklea genikulasi pada talamus dan kemudian ke area auditori pada lobus temporal. Dan yang kedua yaitu cabang vestikular, membawa informasi yang berkaitan dengan equilibrium dan orientasi kepala terhadap ruang yang diterima dari reseptor sensorik kepada telinga dalam. Yang kesembilan yaitu saraf glossopharyngeal, merupakan saraf gabungan. Neutron motorik berawal dari medula dan menginterfasi otot dan wicara dan menelan serta kelenjar saliva porahid. Yang ke-10 yaitu saraf vagus, merupakan saraf gabungan. Neutron motorik berasal dari medula dan menginterfasi semua organ toraks dan abdomen. Yang ke-11 yaitu syaraf aksesori spinal, merupakan syaraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Neutron motorik berasal dari dua area, yaitu bagian kranial berawal dari medula dan menginterfasi otot volunteer, faring, dan laring. Yang kedua yaitu bagian spinal, muncul dari medula spinalis cervix dan menginterfasi otot trapezius dan sternocleidomastoideus. Yang terakhir yaitu saraf hipoglossal, termasuk saraf gabungan. Neutron motorik berawal dari medula dan mensuplai otot lidah. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.